Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran daring. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang sistem sosial dalam suatu kelompok etnik tertentu, ya. Dimulai dari sistem kekerabatan. Mudah-mudahan kalian juga masih ingat apa itu sistem kekerabatan. Yang terpenting adalah sistem kekerabatan adalah persaudaraan yang kemudian ada pertalian darah di sana, ada perkawinan yang kemudian menghubungkan satu dengan yang lain menjadi saudara, ya. Ada patrilineal yang kemudian didasarkan pada garis keturunan ayah, dan kemudian juga ada matrilineal yang kemudian dihitung dari garis keturunan ibu, ya. Kemudian ada juga sistem religi, ya, sistem yang terdiri dari konsep dan diversifikasi menjadi keyakinan serta mutlak, ya. Suatu umat beragama dan umat beserta pemuka agama yang melaksanakannya, intinya sebagai pedoman hidup manusia untuk kemudian berinteraksi, berkomunikasi, menyembah yang maha kuasa. Selain juga untuk sebagai pedoman hidup manusia berinteraksi dengan sesama makhluk, ya. Ada sistem kepercayaan, ya, yang berkembang yang ada di dunia ini, utamanya adalah di Indonesia ada juga, ya, zaman dahulu, ya, ada animisme, dinamisme, totemisme, ya. Kemudian juga ada politisme, monoteisme, ya. Kemudian ada lagi sistem politik, adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam badan politik, baik struktur politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Intinya adalah di sini kita diajak untuk bagaimana atau kemudian menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Mudah-mudahan masih ingat terkait dengan pembelajaran pada kesempatan pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk melanjutkan materi yang berkaitan dengan sistem sosial yang dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kita bisa lihat yang pertama adalah, atau kelanjutannya adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Jadi sistem mata pencaharian ini menjadi pekerjaan utama manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, segala keperluannya, ya. Ada banyak ragam tentunya. Kalian bisa lihat sepintas dari slide ini, ya. Untuk menunjang kehidupnya, setiap masyarakat pasti memiliki mata pencaharian utama, sehingga terdapat kelompok suku bangsa yang memiliki mata pencaharian yang khas dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, seperti suku bangsa Minang, ya, yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Banyak perusahaan bidang perdagangan. Kalian mungkin familiar lah ya dengan namanya masakan Padang. Itu hampir tersebar di seluruh antero negeri, ya, dari kota besar sampai dengan daerah itu ada masakan khas Padang, atau kemudian orang Minang, katakanlah gitu, ya. Kemudian suku bangsa Bugis dan Madura banyak ahli dalam bidang pelayaran dengan tradisional. Ya, ini kalian juga bisa cermati. Mereka juga tangguh dalam hal kemudian merantau, ya, melakukan pelayaran, menangkap ikan. Begitu juga suku bangsa yang lain yang khas dalam bidang pertanian, ya, mungkin kalian bisa lihat di suku bangsa Jawa, dan juga di kota mungkin adalah industri. Mata pencaharian di bidang pertanian ini lebih spesifik lagi. Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian merupakan bentuk mata pencaharian tertua yang dimiliki bangsa Indonesia, karena masih banyak penduduk yang mengandalkan kehidupannya melalui pertanian. Indonesia sering mendapat sebutan sebagai negara agraris, ya. Pertanian, ya, bentuk pertanian diantaranya adalah berladang. Ini kalian bisa lihat berladang, kemudian pertegalan, kemudian bersawah, ya. Ini bentuk pertanian. Kemudian perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan mentah, ya. Perkebunan, ya, kebun teh, ya, atau kelapa sawit, atau buah-buahan termasuk perkebunan, ya.
ada proses sampai dengan kemudian masak nantinya ya. Terdapat macam perkebunan rakyat dan perkebunan besar ya. Rakyat itu yang dikelola oleh warga masyarakat secara tradisional, perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan tentunya ya. Perikanan adalah usaha pemelihara, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Perikanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut yang tentunya bisa kita lihat di laut ya, kemudian perikanan darat yang kemudian di darat, yang dikembangbiakan di darat. Perikanan laut mengusahakan menekan ikan di pesisir pantai dan di tengah laut. Perikanan darat membedakan di dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau atau perikanan tambak. Dan bisa lihat lah ya, kalau tawar ya di daratan yang jauh dari laut ya, kemudian kalau air payau yang kemudian di sana ada tercampur dengan air laut ya, biasanya dekat dengan laut tentunya. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Peternakan digolongkan menjadi peternakan hewan besar, kecil, dan unggas. Ya, ini peternakan yang kita bisa lihat. Ini juga profesi yang digeluti oleh masyarakat kita, utamanya bangsa Indonesia ya, juga dengan masyarakat luar sana juga sama kurang lebihnya menggeluti bidang peternakan, diantaranya ya seperti gambar ya, ada peternakan sapi atau mungkin peternakan kerbau atau peternakan kambing skala kecil atau mungkin skala besar, atau peternakan kelinci ya, atau juga unggas ya, peternakan ayam petelur, peternakan ayam berdaging, dan seterusnya. Kemudian kehutanan. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya. Contoh jenis hutan yang berhasil dibudidayakan dan dimanfaatkan antara lain adalah kayu jati, ya, kemudian kamper, meranti, damar, bambu, rotan, pinus, kayu putih, dan lain-lain. Dan masih banyak jenis lagi pencarian untuk yang bidang pertanian. Dalam hal ini adalah perkebunan, ya. Kemudian mata pencarian menunjukkan di non pertanian. Adapun bidang non pertanian meliputi perdagangan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Perdagangan contohnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Jadi hal ehwal yang berkaitan dengan menjual dan membeli ya, transaksi di sana ada ya, itu namanya perdagangan. Yang menjadi kelompok perdagangan besar, skala yang besar ya, omset yang besar, modal besar, dan seterusnya. Tempat yang kemudian juga cukup luas, dan perdagangan sedang, menengah yang kita bisa lihat ya, kelas di pasar, dan seterusnya perdagangan kecil ya, di warung-warung kecil. Ini perdagangan ya. Kalau kita bisa sekarang ini perdagangan pun tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga bisa dilakukan secara online, transaksi itu sendiri. Kemudian adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengambil mineral yang bermanfaat yang ada di dalam bumi untuk kesejahteraan manusia ya. Eksplorasi dalam kegiatan penyidikan dan dilakukan untuk mengetahui letak mineral dalam lapisan bumi, mengetahui jumlah dan mutu suatu mineral, serta memperkirakan persyaratan dalam pengambilannya. Eksplorasi dalam kegiatan penambangan bahan galian dari tempatnya dan usaha pengolahannya. Pertambangan merupakan bagian dari salah satu mata pencaharian utamanya. Tentunya kalau pertambangan ya, ada pertambangan skala kecil dikelola rakyat, namanya pertambangan rakyat. Namun ini tentunya di tempat-tempat tertentu saja, misal pasir atau pertambangan minyak ya, di daerah Blora, daerah Bojonegoro ya, di daerah timur sana ya. Kemudian juga skala besar yang dikelola perusahaan seperti pertambangan di Freeport. Ini gambar bawah adalah gambar Freeport. Kemudian pertambangan nikel, pertambangan batu bara, dan seterusnya, itu dikelola oleh perusahaan skala besar. Kemudian perindustrian adalah usaha pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan sarana dan peralatan industri ya. Beragam besar modal peralatan yang digunakan dan jumlah tenaganya dapat dibedakan menjadi 4 macam. Ada industri rumah tangga ya, karena dapat dikatakan industri rumah tangga karena memang sumber daya manusia yang terlibat sedikit, modalnya sedikit, omset yang dihasilkan juga sedikit ya. Kemudian juga ada industri kelas menengah ya, dan juga kelas besar yang kemudian dikelola oleh perusahaan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk usaha objek dalam daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Nah, wisata, kalian mungkin sudah sering berwisata ya. Mudah-mudahan ini kelas 11 ada kesempatan untuk berwisata setelah nanti pandemi
berakhir gitu ya. Ada banyak usaha bidang wisata ya, wisata alam, wisata non alam, ya wisata edukasi, wisata permainan dan seterusnya ya. Itu pariwisata. Jasa, jasa adalah suatu perbuatan, keinginan atau usaha yang dilakukan dengan baik sehingga berguna bagi orang lain. Contoh bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, pengiriman barang, perawatan, kecantikan, penitipan barang dan umum ya. Ini kita bisa jasa. Jasa adalah bagaimana kemudian dia punya keahlian, punya keterampilan, punya kemampuan untuk kemudian memberikan layanan ya sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi bidang pendidikan maka ada penyelenggaraan sekolah yang tentunya dari mulai yang kelas kecil sampai kelas menengah sampai kelas atas ya. Ada juga di bidang transportasi ya, darat, udara dan laut. Kemudian ada di bidang kesehatan ya, rumah sakit dan seterusnya, atau di bidang seperti ini ya, spa ya, pelayanan kesehatan untuk rileks ya dan seterusnya ya, atau bidang jasa pengiriman ya seperti kita sekarang ini ketahui cukup apa namanya populer lah ya, ada JNT, ada JNE, ada kantor pos itu sendiri ya kan, ada si cepat dan seterusnya ya, itu jasa. Berikutnya bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan baik lewat tulisan, lisan maupun gerakan bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan maksud hati kepada lawan bicaranya. Ini bahasa. Jadi upaya menyampaikan pesan yang kemudian pesan itu bisa dipahami, bisa diterima oleh lawan bicaranya ya, entah itu berupa bahasa secara lisan atau mungkin bahasa tulis ataupun bahasa isyarat ya. Melalui bahasa manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dalam segala bentuk. Kemudian lebih jelasnya pengertian bahasa menurut beberapa ahli, suatu alat koreograf, suatu alat dalam berkomunikasi antara setiap anggota dalam masyarakat dengan berupa simbol bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Ini kalau kemudian dimaknai sebagai bahasa lisan. Kemudian ada Hasan Alwi, suatu sistem lambang, ini lambang yang mengambil bunyi yang arbiter, ya, melengkap, di mana dimanfaat oleh semua orang atau seluruh anggota masyarakat dalam bekerja sama, berinteraksi dan mengenal diri pada percakapan yang baik dan tingkah laku serta sopannya. Santun yang baik, ini lambang bunyi ya, dimanfaat oleh manusia, semua orang dan seluruh anggota masyarakat untuk bekerja sama, ya, berinteraksi, mengenal diri, percakapan dan seterusnya. Dan bahasa adalah suatu alat yang digunakan dalam berkomunikasi hari-hari. Ya, intinya kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kemudian saling memahami, saling mengerti tentang apa yang dimaksud, apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan, baik berupa tulis maupun baik berupa lisan maupun berupa tulisan. Ya. Mereka menjelaskan tersebut, bahasa dapat disimpulkan sebagai alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan baik lewat tulisan, lisan maupun gerakan bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum sebagai alat berekspresi, ekspresi, melontarkan marah, ya kan, suka dan seterusnya, itu juga digunakan alat untuk berekspresi dengan menggunakan bahasa, atau kemudian berkomunikasi, menyampaikan pesan, dan alat untuk mengadakan integrasi dengan bahasa, kita saling memahami sehingga kemudian bisa saling ada terjadi kesatuan dan juga adaptasi. Oh iya. Jadi kita bisa berinteraksi akrab dengan lingkungan sehingga terjadi penyusian di dalamnya. Kemudian adalah fungsi bahasa secara khusus adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, ya, kemudian seni sastra, mempelajari naskah kuno dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bahasa secara khusus ya. Jadi kalau umum ya untuk berekspresi, berkomunikasi, kalau khusus ya lebih jauh ke arah pada seni ya, mempelajari naskah kuno dan itu kan bahasa. Eksplorasi untuk eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian adalah kesenian. Ya, kesenian mengacu pada nilai keindahan estetika yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Tadi ini ada, ini judulnya tidak tertulis, intinya di sana ada tadi mata pencarian, bahasa dan juga kesenian. Ya.
Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana percintanya kesenian yang kompleks. Beragam jenis nilai estetika yang ditampilkan senian budaya seni dapat dibedakan menjadi seni rupa. Benda seni yang menampilkan keindahan dalam bentuk wujud dan bentuk, misalnya lukisan, seni patung, seni lukis, dan seni fotografi. Ini kesenian ya. Intinya seni itu adalah estetika yang dapat dinikmati oleh unsur rasa ya, baik melalui penglihatan, pendengaran, atau mungkin dalam hati manusia itu sendiri ya. Itu ada seni rupa. Kalian bisa lihat yang artefak lah, bisa dilihat. Kemudian adalah seni suara, seni yang menampilkan keindahan dalam bentuk suara. Seni suara terdiri dari seni vokal manusia, seni instrumental, gamelan, dan seterusnya, dan seni suara campuran, perpaduan antara keduanya. Ada instrumen, juga ada suaranya ya, gabungan. Kemudian seni gerak, yaitu seni yang menampilkan keindahan dalam bentuk gerakan atau aktivitas, misalnya seni tari, gerak dan lagu, seni berirama, dan sebagainya. Ini seni gerak ya, atau seni pertunjukan lah ya, sama dengan seni drama, seni yang menampilkan keindahan dalam bentuk visualisasi pementasan dengan cerita, misalnya kelotoprak, wayang orang, lenong, ludruk, dan sebagainya. Nah, ini seni gerak, kalian bisa paham tentunya lah ya. Ini tari ya, kalau seperti itu. Kemudian seni drama, seni pertunjukan ya. Di sana ada percakapan, ada dialog, ada alur ceritanya ya. Benda-benda seni memiliki ciri sebagai mengandung nilai estetika ya. Benda seni jelas estetika. Ada nilai seni kadang-kala tidak bisa terhitung ya, nilai estetika itu sendiri. Kadang-kala lukisan kok bisa berharga miliaran ya, atau suatu benda bisa berharga miliar, itulah estetika, nilai yang memang terkandung di dalam benda itu ya, atau mungkin yang terkandung dalam apa yang disampaikan, misal suara dan seterusnya. Berfungsi memberikan penghiburan. Nah, ini kalau kemudian kalian bisa lihat ya, ada banyak pertunjukan hiburan ya, seperti lawak atau mungkin sejenisnya lah ya, misal stand up comedy dan seterusnya. Melekat dengan unsur budayaan lain seperti seni rupa, melekat pada model rumah, model mobil, motor, dan seterusnya. Ini seni yang kemudian juga melekat ya dalam benda ya. Berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau harapan dari kelompok. Alat komunikasi ya. Dengan seni juga bisa menyampaikan pesan, misal senimannya pengen menunjukkan kegalauan ya, terkait dengan ada banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi, mungkin digambarkan dengan tulisan atau lukisan yang di sana menunjukkan adanya pencemaran lingkungan dan seterusnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa seperti biasa, tugas yang ada dikerjakan ya dengan baik dan benar, tidak sembarang, dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.